Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filantropi Islam, saya Imam Muhammad Baihaqi dari MD 5B akan memaparkan dan juga mempresentasikan eh, yang mengenai yaitu digitalisasi filantropi Islam di Indonesia. Di sini filantropi ialah konseptualisasi dari praktek memberi pelayanan dan asosiasi secara sukarela untuk membentuk suatu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Juga filantropi Islam adalah konteks sejarah ternyata sudah ada ketika agama Islam datang ke Indonesia. Nah, sebagai perwujudannya yakni pada masjid dan pesantren. Nah, keduanya sama-sama memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam di tanah air. Lalu ada bagian digitalisasi filantropi Islam di Indonesia, yaitu diantaranya ada beberapa seperti platform donasi online. Nah, di sini yaitu mengenai pembahasan platform donasi online, yaitu memungkinkan suatu individu atau organisasi menyumbangkan dana melalui situs web atau aplikasi khusus. Lalu yang kedua yaitu ada aplikasi donasi. Nah, aplikasi donasi ini yaitu mengenai pengembangan aplikasi khusus untuk memudahkan proses donasi dan juga pembayaran. Lalu yang ketiga yaitu ada edukasi online. Nah, edukasi online ini yaitu pemanfaatan platform digital untuk apa? Yaitu untuk menyebarkan informasi dan edukasi terkait filantropi Islam. Lalu ada pengelolaan dana berbasis teknologi. Nah, di sini yaitu yang dimaksud penggunaan dana yang berbasis teknologi yaitu penggunaan suatu perangkat lunak dan sistem manajemen untuk efisiensi dalam distribusi dana. Lalu ada penggunaan media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini yaitu memanfaatkan media sosial sebagai apa? Sebagai alat untuk menyebarkan seperti kampanye filantropi Islam. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada tujuan digitalisasi filantropi Islam di Indonesia. Nah, tujuannya tentu gitu. Mungkin dalam pembahasan ini seperti transparansi dan akuntabilitas. Nah, di sini yaitu artinya untuk apa? Untuk meningkatkan pelaporan dan pelacakan dana secara real. Juga ada efisiensi operasional. Nah, di sini yaitu yang dimaksud untuk mempercepat proses pengumpulan, pengelolaan dana suatu distribusi dana amal. Nah, seperti itu. Lalu ada aksesibilitas. Nah, di sini yaitu membuka akses lebih luas kepada donatur dan penerima manfaat. Nah, jadi mungkin dalam pembahasan ini membuka akses agar apa? Yaitu agar luas juga lebih cepat. Lalu ada pengelolaan dana yang lebih baik. Nah, pengelolaan dana yang lebih baik ini yaitu untuk peningkatan manajemen dana seperti pelacakan atau pelaporan keuangan. Lalu ada edukasi kesadaran. Nah, edukasi kesadaran ini menyebarkan informasi tentang apa gitu ya, seperti prinsip-prinsip filantropi Islam dan lain-lainnya. Lalu ada pembahasan mengenai manfaat digitalisasi filantropi Islam di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada aksesibilitas global. Nah, di sini memungkinkan
bahwasannya kontribusi global yaitu tanpa terkendala jarak geografisnya. Lalu yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, yaitu di sini meningkatkan transparansi dalam penyaluran dana amal. Lalu ketiga ada efisiensi operasional. Nah, yaitu manfaatnya yaitu agar apa? Yaitu agar mempercepat proses donasi dan distribusi bantuan. Lalu ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini mendorong partisipasi lebih banyak dalam kegiatan filantropi. Lalu ada penanganan bencana. Nah, tentunya manfaatnya itu penanganan bencana cepat. Nah, kenapa? Karena penanganan bencana cepat ini bisa meningkatkan respon gitu cepat terhadap eh, keadaan ketika darurat dan lain-lainnya. Lalu ada filantropi negara di minoritas. Nah, di sini filantropi tidak hanya dirasakan oleh negara yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Namun bagi negara yang minoritas Muslim seperti di Amerika Serikat, terus bahwa praktiknya itu filantropi Islam di Amerika Serikat begitu sangat dibutuhkan. Karena mengapa? Yaitu untuk membangun solidaritas dan kepedulian yang berawal dari kebiasaan individu untuk yaitu untuk melakukan berderma namun kemudian menular dan diikuti oleh individu yang lain karena yaitu karena kebiasaannya. Lalu ada perkembangan filantropi. Nah, seiring dalam perkembangan zaman ini, maka filantropi Islam di Indonesia mencoba dipraktekkan gitu oleh pemerintah maupun organisasi sosial dengan manajemen yang lebih modern sebagai yaitu sebagai salah satu contohnya adalah organisasi pengelolaan zakat atau OPZ yang terdiri dari dua unsur yakni Badan Amil Zakat dan juga Lembaga Amil Zakat. Yang selanjutnya yaitu ada pemberdayaan filantropi Islam. Nah, saya di sini mengambil dua contoh seperti zakat dan wakaf. Nah, yang pertama zakat. Zakat filantropi Islam yaitu berkaitan pengelolaan zakat dalam yaitu dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara variatif. Pemberdayaan yang dilakukan meliputi dua bentuk. Nah, yang pertama itu ada pemberdayaan terhadap pihak donatur atau mujaki. Nah, kedua ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini yaitu kepada mustahik atau kaum duafa. Nah, yang kedua di sini ada wakaf. Nah, pemberdayaan masyarakat filantropi Islam ini selain melalui zakat, yakni dapat melalui wakaf gitu. Nah, wakaf telah berfungsi. Mengapa telah berfungsi? Karena sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya dengan yaitu dengan memberikan kebebasan kepada para ulama dan budayawan untuk yaitu untuk membangun keilmuan dan keahliannya. Di sini ada filantropi di era digitalisasi. Nah, tentunya di mana ruang sosial yang aktif gitu dan baru muncul di masyarakat yaitu melalui dunia digital. Karena yaitu filantropi Islam ini harus bisa memanfaatkan media baru sebagai model pengembangan fundraising, serta program untuk aktivitas kemanusiaan. Nah, selain itu, filantropi Islam ini menjadi sebuah sistem. Mengapa filantropi Islam menjadi sebuah sistem? Karena yang terintegrasinya dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Lalu ada contoh filantropi di era digitalisasi. Nah, saya mengambil contohnya seperti dalam pengelolaan dana berbasis teknologi. Nah, beberapa lembaga amal gitu yang menggunakan
sistem manajemen dan perangkat lunak khusus gitu untuk mengelola dan mendistribusikan dana secara efisien. Nah, karena apa? Karena memastikan bahwasannya bantuan mencapai yang membutuhkan dengan akses lebih cepat. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya paparkan mengenai bagian digitalisasi filantropi Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.